Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Sulistia Tadu, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Pulubala, Kabupaten Gorontalo. Pada video kali ini, saya akan memaparkan mengenai koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif dengan materi sebelumnya, yaitu modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Berikut kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Pemahaman filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara menjadi modal dasar untuk menjadi seorang guru yang memiliki nilai-nilai dan peran keberpihakan kepada murid, sehingga setiap guru mempunyai visi atau harapan terbaik bagi siswanya, yaitu memiliki kecakapan hidup dan memiliki karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dalam menggapai visi berdasarkan aset atau kekuatan yang dimiliki, seorang guru harus membangun budaya positif dengan memberikan keteladanan akhlak mulia, menciptakan ekosistem pendidikan yang baik dan berpihak kepada murid, serta menempatkan posisi kontrol sebagai manajer yang mampu menerapkan segitiga restitusi dengan baik. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan siswa. Disiplin positif bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dari dalam diri atau motivasi intrinsik serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa hadiah, ancaman, maupun hukuman. Sedangkan nilai-nilai kebajikan dan keyakinan kelas adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan pondasi kita berperilaku. Posisi kontrol guru. Yang pertama, posisi sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kedua, posisi sebagai pembuat rasa bersalah akan membuat keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Ketiga, posisi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Posisi sebagai pemantau. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, atau data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Dan yang terakhir, posisi sebagai manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Sedangkan 5 kebutuhan dasar, yang pertama yaitu bertahan hidup, kedua kasih sayang, ketiga kebebasan, keempat kesenangan, dan yang kelima penguasaan. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapan segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Yang kedua, validasi tindakan. Setiap tindakan yang dilakukan memiliki suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kita harus memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan, menghubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Berdasarkan yang dijelaskan tadi, saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut
harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Sebelum mempelajari modul ini, saya selalu menerapkan disiplin melalui pemberian hukuman atau sanksi untuk memberikan efek jera agar tidak mengulangi kesalahannya dan memberikan reward atau hadiah di sekolah untuk memberikan motivasi dalam mengerjakan sesuatu atau mematuhi peraturan. Dan setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa dengan melakukan disiplin positif atau teori kontrol untuk menumbuhkan motivasi internal dan melakukan restitusi, anak akan menyadari kesalahan yang diperbuat tanpa harus memberikan hukuman dan lebih kepada mencari solusi dalam menyelesaikan dan memperbaiki kesalahannya. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau, seharusnya sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Saya menangani siswa yang sering terlambat masuk kelas setelah jam istirahat dan siswa yang sering bolos saat jam pelajaran terakhir dengan menggunakan tahapan dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tentunya, perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Dan yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu, saya diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika anak berbuat kesalahan. Dan setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan di kelas. Tapi saya langsung pada tahap validasi tindakan yang salah. Ada siswa yang terlambat masuk kelas setelah jam istirahat, saya langsung memanggil anak tersebut dan menanyakan alasannya sehingga terlambat masuk kelas. Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas ataupun di sekolah saja, namun juga di rumah, agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah atau di luar sekolah. Terima kasih dan salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.